Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Maharanias dari Prodi Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidrap Rapang dengan NIM 091058022230. Langsung saja ke video pembelajarannya. Materi kali ini yaitu teori belajar kognitivisme. Langsung saja ke poin pertama, yaitu konsep dasar kognitivisme. Kognitif berasal dari kata cognition yang berarti pengertian, mengerti. Teori belajar kognitif lahir dari respon terhadap ketidakpuasan dengan teori behaviorisme yang selalu menekankan kepada perilaku sebagai hasil belajar. Teori ini mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori belajar kognitivisme sebagai teori yang menekankan kepada proses berpikir beranggapan bahwa perilaku tercipta dari persepsi dan pemahaman seseorang akan keadaan dalam pembelajaran yang diikuti, sehingga teori belajar ini dikenal juga dengan sebutan model perseptual. Suyono dan Haryanto 2014 mengemukakan dua pemikiran pokok dari kognitivisme adalah teori pemrosesan informasi dan teori skema. Yang kedua itu tokoh dan kajian belajar menurut kognitivisme. Ada 4 tokoh dan kajian belajar menurut kognitivisme. Yang pertama menurut Jerome S. Bruner. Bruner adalah seorang ahli psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberi perhatian pada pentingnya pengembangan kognitif. Menurut Bruner, anak harus belajar aktif di dalam kelas. Anak harusnya belajar dengan menemukan discovery learning. Pada dasarnya, belajar merupakan proses kognitif yang terjadi dalam diri seseorang. Evelyn Siregar dan Hartini Nara 2014, teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu aturan, termaksud konsep, teori, definisi, dan sebagainya, melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Teori belajar ini mendorong dan menyemangati peserta didik untuk belajar sendiri melalui kegiatan dan pengalaman. Peserta didik diminta untuk bisa menemukan arti hidup dan mempelajari konsep sesuai dengan pemahaman masing-masing. Yang kedua yaitu menurut David P. Ausubel. Menurut Ausubel ada dua jenis belajar. Yang pertama, belajar bermakna atau meaningful learning. Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Yang kedua, belajar menghafal atau rote learning. Belajar menghafal adalah peserta didik berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Yang ketiga, menurut Kurt Lewin. Lewin mengemukakan bahwa setiap individu berada dalam suatu medan kekuatan yang bersifat psikologis yang mana disebut sebagai ruang hidup di mana individu berada. Suyono dan Haryanto 2014, belajar medan kognitif berlangsung karena adanya perubahan struktur kognitif. Yang keempat, menurut Jean Piaget. Jean Piaget mengembangkan teori yang disebut teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental. Teori perkembangan intelektual bertujuan untuk menjelaskan mekanisme dari proses perkembangan individu dari masa bayi hingga masa dewasa yang didasarkan pada nalar dan kemampuan berpikir menggunakan hipotesa. Konsep dasar dari teori Jean Piaget adalah inteligensi, organisasi, skema, asimilasi, akomodasi, dan yang terakhir ekuilibrasi. Yang terakhir menurut Robert M. Gagne. Suyono dan Haryanto 2014, menurut Gagne, dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi interaksi antara kondisi internal dan kondisi eksternal peserta didik. Hasil belajar menghasilkan berbagai macam tingkah laku yang berlainan yang disebut kapasitas. Kapasitas tersebut didapat dari yang pertama, stimulus yang berasal dari lingkungan, yang kedua, proses kognitif yang dilakukan peserta didik.
Adapun menurut Syaifullah Bahri Jarman 2011, Gagni mengatakan bahwa segala sesuatu yang dipelajari oleh manusia dapat dibagi menjadi 5 kategori yang disebut the dominance of learning, yaitu sebagai berikut. Pertama, informasi verbal adalah kemampuan yang dinyatakan dengan kategori memperoleh label atau nama-nama fakta dan bidang pengetahuan yang sudah tersusun. Kedua, keterampilan intelek adalah kemampuan yang berupa keterampilan yang membuat seseorang mampu dan berguna di masyarakat. Ketiga, keterampilan gerak atau motoris adalah kapabilitas yang mendasari pelaksanaan perbuatan jasmani. Yang keempat, sikap adalah kapabilitas yang mempengaruhi pilihan tentang tindakan mana yang perlu diambil. Yang kelima, strategi kognitif adalah kapabilitas yang mengatur bagaimana si belajar mengelola belajarnya, seperti mengingat atau berpikir dalam rangka mengendalikan sesuatu atau mengatur sesuatu tindakan. Poin ketiga yaitu aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran yaitu guru harapan bisa memahami peserta didik bukan sebagai orang yang sudah dewasa dalam berpikir. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan peserta didik sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana sampai ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan antara peserta didik untuk mencapai keberhasilan. Prinsip kognitivisme banyak dipakai di dunia pendidikan, khususnya terlihat pada perancangan suatu sistem instruksional. Prinsip-prinsip tersebut diantara lain: 1. Pembelajaran lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pembelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. 2. Penyusunan materi pelajaran harus dari sederhana ke kompleks. Yang ketiga, belajar dengan memahami akan jauh lebih baik daripada dengan hanya menghafal tanpa pengertian penyajian. Konsekuensinya, proses pembelajaran harus lebih memberi ruang yang luas agar peserta didik mengembangkan kualitas intelektualnya. Poin keempat atau yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme lebih dekat kepada psikologi daripada teori belajar, sehingga aplikasi dalam proses belajar mengajar tidaklah mudah. Selain itu, sukar dipraktekkan secara murni sebab seringkali tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam benak setiap peserta didik. Hakikatnya, teori kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Meskipun teori ini memiliki berbagai kelemahan, teori kognitif juga memiliki kelebihan yang harus diperhatikan dalam praktek pembelajaran. Aspek positifnya adalah kecerdasan peserta didik perlu dimulai dari adanya pembentukan kualitas intelektual atau kognitif.